Namaku Rama, aku pria berusia 22 tahun, bekerja sebagai pemandu wisata pendakian gunung. Tubuhku tinggi, kulitku coklat keemasan karena terbiasa menghadapi cuaca alam. Rambut hitam tebalku seringkali berantakan karena angin gunung yang kencang. Tapi itu sudah jadi bagian dari diriku. Aku merasa lebih hidup ketika berada di alam jauh dari hiruk-pikuk kota. Mendaki gunung bagi banyak orang adalah perjuangan fisik, tapi bagiku setiap langkah di jalur mendaki adalah perjalanan batin yang membawa ketenangan. Suatu hari, seperti biasa, aku menerima panggilan dari agen wisata yang memintaku menjadi pemandu untuk sebuah rombongan. Namun, saat membaca daftar peserta, aku sedikit terkejut. Biasanya, aku memandu kelompok mahasiswa atau para petualang muda, tapi kali ini rombongannya adalah ibu-ibu sosialita berusia antara 35 sampai 45 tahun. Di antaranya adalah ada Bu Maya yang dikenal sebagai pengusaha sukses, Ibu Indri yang hobi mengoleksi barang-barang mewah, Bu Lina yang selalu aktif di sosial media, Bu Desi yang gemar traveling, Bu Rani dengan kecintaannya pada yoga, dan Bu Lita yang selalu tampil sempurna dengan riasan wajahnya. Pagi itu, aku menunggu mereka di pos pendakian. Angin dingin khas pegunungan menyapa wajahku saat berdiri di depan pos. Memandang pemandangan bukit-bukit hijau yang menghampar luas di depan mata. Pos pendakian ini dikelilingi oleh hutan pinus yang menjulang tinggi dan kabut tipis, menyelimuti puncak gunung di kejauhan memberi kesan misterius, tapi memikat dari kejauhan tampak 6 sosok mendekat. Saat mereka semakin dekat, aku melihat dengan jelas bahwa mereka semua benar-benar stylish. Jaket hiking yang mereka kenakan tampak mahal dan modis, sepatu boots mereka berkilau seolah baru dipakai. Bu Maya yang paling depan tersenyum ramah saat kami berkenalan. "Mas Rama ya," sapa Bu Maya sambil senyum yang membuatnya terlihat seperti seorang selebriti. "Kami siap mendaki, jangan sampai kami terlalu lelah ya," candanya sambil tertawa kecil. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Jangan khawatir, Bu, saya akan memastikan semuanya berjalan lancar." Saat mereka mendekat aku, menyadari bahwa masing-masing dari mereka memiliki kepribadian yang kuat. Bu Indri misalnya, meskipun usianya sudah mendekati 40 tahun, terlihat seperti wanita yang sangat menjaga penampilan. Posturnya juga masih padat berisi. Dia sibuk membetulkan syal bermotif yang melilit lehernya dan sesekali mengecek ponselnya. Bu Lina terus memotret apa saja yang ada di sekelilingnya, mengomentari betapa indahnya pemandangan gunung. "Aduh, ini cantik banget, bisa jadi konten bagus buat Instagram," seru Bu Lina sambil menunjukkan ponselnya ke arah pemandangan. Bu Desi yang tampaknya paling berpengalaman di antara mereka langsung menanyakan detail jalur pendakian. "Mas, jalurnya curam gak?" "Saya gak masalah sih, tapi tetap harus waspada ya," katanya sambil tersenyum hangat. Aku menyiapkan mental karena meskipun mereka terlihat glamor, mendaki gunung bukanlah aktivitas yang mudah. Setelah briefing singkat mengenai jalur pendakian dan peraturan keselamatan, kami pun mulai melangkah. Pendakian dimulai dengan jalur tanah yang lebar melewati hutan pinus yang sejuk. Angin lembut menyapu wajah kami, dan suara burung-burung liar menjadi latar belakang alami yang menenangkan. Ibu-ibu itu terus mengobrol dan bercanda di sepanjang jalan, membuat suasana terasa lebih santai. Bu Lita yang terlihat selalu menampilkan gaya sempurna dengan lipstik merahnya tiba-tiba mendekatiku. Baunya pun sangat harum, membuat aku membayangkan hak miliknya yang masih terbungkus aksesorisnya. "Mas Rama, biasanya kalau mendaki gunung seperti ini, berapa lama sampai ke puncak?" tanya Bu Lita. Aku tersenyum, mencoba tetap profesional, meskipun merasa sedikit grogi di hadapan tatapan matanya yang intens.
tergantung kecepatan kita, Bu. Kalau santai seperti ini, mungkin butuh sekitar 5 jam, jawabku. Wah, lama juga ya. Nanti kalau capek boleh istirahat dulu kan? Terus kalau capek bisa minta pijat dong, tanya Bu Lita sambil tersenyum manja. Tentu Bu, kita bisa istirahat kapan saja. Saya akan memastikan semua baik-baik saja, sahutku. Saat kami terus berjalan, jalan mulai menanjak. Ibu-ibu itu tampaknya masih penuh semangat. Meskipun Bu Rani sesekali berhenti untuk menarik nafas dalam-dalam. Aku berada di depan, memastikan jalan aman dan tak ada batu atau rintangan yang bisa membahayakan mereka. Tapi, sesekali aku mendengar mereka bercanda dan terkadang menggoda diriku. Mas Rama kuat banget ya, pasti sering naik turun gunung. Celetuk Bu Maya memancing manja aku hanya tersenyum. Sudah terbiasa, Bu, sahutku. Kalau gitu nanti kalau kami gak kuat lagi, Mas Rama bisa bantu kami ya? Tanya Bu Indri dengan nada bercanda membuat yang lain tertawa. Ada sesuatu yang berbeda dari pendakian ini. Biasanya aku berfokus pada medan dan keselamatan, tapi kali ini suasana terasa lebih santai dan hangat. Percakapan mereka, meskipun terkadang penuh canda, membuat merasa diterima. Tak terasa aku mulai menikmati kebersamaan ini. Setelah berjalan beberapa jam, kami tiba di sebuah tempat peristirahatan kecil di tengah hutan. Sebuah dataran terbuka yang dikelilingi pepohonan tinggi dan ada sebuah batu besar di tengahnya. Aku mengajak mereka beristirahat sejenak di sana. Kita istirahat sebentar di sini, Bu. Ambil napas nikmati pemandangannya, kataku sambil menunjuk ke arah pepohonan yang mengelilingi kami. Bu Lina langsung duduk di atas batu besar itu sambil mengeluarkan kameranya. Nah, tempat ini cantik banget, harus selfie dulu nih, ujar Bu Lina. Kami semua duduk menikmati udara segar dari tempat ini. Aku bisa melihat puncak gunung yang tertutup kabut-kabut tipis. Rasanya begitu damai, meskipun baru saja memulai. Ada sesuatu tentang pendakian ini yang terasa berbeda. Sebuah petualangan yang bukan hanya tentang mencapai puncak, tapi juga tentang perjalanan hati yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kami meneruskan pendakian dengan semangat yang tinggi. Hari itu, matahari mulai naik perlahan di balik bukit, memancarkan sinar keemasan yang menembus sela-sela pepohonan. Jalur pendakian masih relatif mudah lebar, dan datar dikelilingi oleh permohonan pinus yang tinggi menjulang. Suara burung-burung liar serta aroma tanah yang basah setelah embun malam memberikan kesan damai. Di tengah perjalanan kami, para ibu-ibu sosialita ini meskipun tampil seperti model dengan jaket hiking yang stylish dan sepatu boots yang terlihat masih baru, menunjukkan semangat yang luar biasa. Bu Maya yang tampaknya paling energik, selalu memimpin percakapan dengan candaan yang membuat suasana jadi hidup. Rama, panggil Bu Maya sambil mengusap sedikit keringat di dahinya. Nanti kalau di atas kita selfie bareng ya. Siapa tahu bisa jadi viral. Bisa saja kita jadi ibu-ibu pendaki hits. Tawa kecilnya membuat yang lain ikut tertawa. Aduh Bu Maya, nanti kalau capek jangan lupa minta Mas Rama bantuin kita ya, sahut Bu Indri sambil tertawa kecil. Tangannya memegang cermin kecil yang sesekali digunakan untuk memeriksa riasan wajahnya. Dia sepertinya tak mau penampilannya goyah, meski sedang mendaki gunung. Aku hanya bisa tersenyum sambil melanjutkan langkahku di depan mereka, mengawasi jalanan setapak yang mulai menanjak. Tenang saja Bu, saya akan selalu di sini membantu kapan saja ibu-ibu butuh, jawabku dengan nada profesional. Meskipun tidak ada senyum di wajahku, perjalanan ini ternyata jauh lebih menyenangkan daripada yang kubayangkan. Setiap langkah mereka diiringi dengan tawa dan obrolan ringan.
Tas-tas mereka tampak penuh, bukan dengan perlengkapan mendaki biasa seperti sleeping bag atau makanan, tapi dengan hal-hal yang menurutku tak lazim dibawa ke gunung. Lipstik, parfum, bahkan cermin kecil, tapi itu tak membuat mereka kehilangan semangat. Saat kami melangkah lebih jauh, pemandangan mulai berubah. Hutan pinus mulai berganti dengan hutan yang lebih lebat, dengan pohon-pohon yang lebih rapat, dan jalan setapak yang mulai menanjak curam. Tanah mulai licin, di beberapa tempat membuat langkah kami harus lebih hati-hati. Bu Lina yang dari tadi sibuk memotret setiap sudut pemandangan, tiba-tiba berhenti dan menatap jalan di depannya. "Mas Rama, jalanan mulai susah nih," katanya sambil tersenyum, meski jelas melihat dia mulai kelelahan. "Bantuin dong, aku gak mau jatuh, terus kelihatan gak kanggun." "Hehehe," ujarnya. Aku tertawa kecil sambil mengulurkan tangan. "Ayo Bu Lina, pelan-pelan saja, jangan terburu-buru," sahutku. Bu Lina meraih tanganku dan ketika dia melangkah, aku merasakan betapa kecil dan lembut tangannya saat dia akhirnya melanjutkan langkah dengan hati-hati. Aku merasa hubungan kami semakin akrab, seolah bukan sekedar pemandu dan klien. Ada sesuatu yang mulai terjalin di antara kami semua. Sebuah kenyamanan yang tak bisa diabaikan di tengah perjalanan. Kami berhenti sejenak di sebuah titik padang kecil. Di sini, kami bisa melihat hamparan perbukitan hijau yang membentang jauh di bawah dengan kabut tipis yang perlahan terangkat seiring dengan semakin teriknya matahari. Ibu-ibu ini tentu tak mau melewatkan momen. "Mas Rama, ayo fotoin kita di sini," seru Bu Desi sambil berdiri di tepi jurang kecil yang cukup aman. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar, sehingga terlihat jelas jeruk balinya yang mengkal dan padat, seolah ingin merangkul seluruh pemandangan di depannya. Latar belakangnya bagus banget kan? Aku mengambil ponsel Bu Desi dan mulai mengarahkan mereka untuk bergaya. Mereka tampak sangat bersemangat, mengubah posisi tubuh sambil tetap tersenyum lebar sesekali mereka saling bercanda. Yang dikelilingi oleh tebing-tebing batu dan pohonan lebat di sana. Sebuah sungai kecil mengalir jernih di tengah lembah, memberikan suasana yang segar dan menenangkan. Kami berhenti di sana untuk istirahat dan menikmati pemandangan yang luar biasa. "Tempat ini cantik banget," kata Bu Maya sambil duduk di atas batu besar di dekatku. Seperti surga tersembunyi di tengah gunung, aku duduk di samping mereka, ikut menikmati suasana tenang di lembah itu. Matahari mulai tinggi, cahayanya memantul indah di permukaan sungai. Aku merasa waktu seakan melambat di sini, di tengah kebersamaan kami. Meskipun pendakian ini terasa melelahkan secara fisik, kebersamaan dengan mereka memberikan energi yang berbeda. Sebuah kehangatan yang tak kusangka akan kutemukan dalam perjalanan ini. Tatapan mata mereka, senyuman mereka, bahkan sentuhan-sentuhan singkat yang tak sengaja terjadi saat membantu mereka melewati medan sulit. Semuanya terasa penuh makna. Pendakian ini yang awalnya kupikir hanya tugas biasa, perlahan-lahan berubah menjadi pengalaman yang lebih personal dan mendalam. Aku mulai merasakan bahwa di balik canda dan tawa mereka ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang membuat aku merasa nyaman dan dihargai. Setelah seharian penuh mendaki, kami akhirnya tiba di tempat perkemahan. Lokasinya berada di sebuah dataran tinggi yang cukup luas, dikelilingi oleh pohonan yang menjulang. Dari sini, pemandangan puncak gunung tampak begitu dekat, seolah tinggal satu langkah lagi untuk menggapainya. Udara malam mulai terasa semakin dingin menggigit kulit, tapi langit di atas kami begitu cerah, dipenuhi bintang-bintang yang seolah berlomba untuk menunjukkan kilauan terbaik mereka. Aku membantu ibu-ibu itu mendirikan tenda.
meskipun sebagian besar dari mereka tampak lebih tertarik duduk di dekat api unggun kecil yang mulai kugunakan untuk memasak air. Jaket-jaket tebal yang mereka kenakan tampak lebih sebagai simbol gaya ketimbang perlindungan dari dinginnya udara pegunungan. Bahkan di tengah gunung mereka tetap menjaga penampilan jaket mereka. Berwarna cerah dan terlihat mahal lengkap dengan hiasan bulu di bagian kerah yang tampak tidak pada tempatnya. Di suasana liar seperti ini, di sekitar api unggun, suasana penuh tawa ibu-ibu itu bercanda, sambil sesekali memotret suasana malam dengan kamera ponsel mereka. "Aduh, lihat dong, ini indah banget," seru Bu Lina sambil menunjuk ke langit. "Di Jakarta nggak pernah seindah ini," lanjutnya. Aku tersenyum sambil mengaduk air di panci kecil yang kubawa, memanaskannya untuk membuat teh hangat. Aku sudah terbiasa dengan pemandangan malam seperti ini. Langit yang dipenuhi bintang, udara dingin yang menyelimuti, dan keheningan malam yang damai. Tapi malam ini terasa berbeda. Ada kehangatan yang tak hanya berasal dari api unggun, melainkan dari kebersamaan kami. Bu Maya yang sejak tadi selalu terlihat paling bersemangat duduk di sampingku. Ia mendekatkan diri sedikit tubuhnya, bersandar pada kursi lipat yang dibawanya. Sementara tangannya menghangatkan diri di dekat api. Wajahnya diterangi oleh cahaya api unggun, menampilkan garis-garis wajahnya yang tegas namun lembut. "Rama," katanya suaranya lebih pelan dari biasanya. "Di gunung ini pernah nggak kamu merasa sepi?" tanya Bu Maya kepadaku. Aku menoleh ke arahnya, tersenyum samar sambil berpikir sejenak pertanyaan itu. Tiba-tiba terasa begitu personal. "Tidak pernah," jawabku pelan. "Bagi saya, alam selalu memberi ketenangan. Di sini, saya merasa lebih dekat dengan diri sendiri dan dunia," lanjutku. Bu Maya tersenyum, tapi tatapannya tetap terpaku pada aku. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar percakapan biasa. Angin malam bertiup menggerakkan rambutnya yang terurai. Sejenak suasana di sekitar api unggun menjadi sunyi, hanya diiringi suara kayu yang terbakar dan desiran angin lembut yang menyapu pepohonan. "Aku selalu kagum sama orang yang bisa merasa damai di tempat seperti ini," katanya pelan. Aku jujur saja, meski suka traveling, tetap merasa ada sesuatu yang kurang setiap kali jauh dari rumah. "Mungkin karena terlalu terbiasa dengan hiruk pikuk," ujar Bu Maya lagi. Aku hanya tersenyum, mencoba menjaga suasana tetap ringan. "Alam selalu punya cara untuk mengisi kekosongan, Bu. Mungkin butuh waktu untuk terbiasa, tapi setelah itu mungkin bisa menjadi sahabat," sahutku. Bu Maya hanya menatapku dan dalam sekejap tatapan itu terasa lebih dalam. Namun sebelum obrolan kami bisa berlanjut lebih jauh, Bu Desi tiba-tiba datang mendekat sambil membawa mug plastik berisi teh hangat yang kubuat. "Wah, kalian ngomongin apa sih? Serius banget kelihatannya," kata Bu Desi sambil tertawa kecil mencoba memecah suasana. "Mas Rama, nanti dong cerita seru selama jadi pemandu, pasti ada banyak kejadian yang gak biasa kan?" ujar Bu Desi. Aku tertawa kecil dan mengangguk. "Ada beberapa, Bu, tapi kebanyakan cerita biasa-biasa saja. Kadang orang suka berpikir naik gunung itu penuh drama. Padahal lebih sering kita cuma menikmati alam dan mendengar suara hutan," jelasku. Bu Desi duduk di seberangku, di samping Bu Indri, yang juga mulai meminum teh hangatnya. Obrolan di sekitar api unggun berlanjut dengan canda dan tawa yang malam yang dingin. Sesekali, aku merasa mereka melirik ke arahku, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi selalu terbungkus oleh senyum dan kata-kata lembut. Ketika obrolan sedikit mereda, ada momen-momen sunyi, di mana aku merasakan tatapan yang lebih intens dari beberapa dari mereka.
Bu Lina misalnya, sesekali melirikku saat dia memegang muk teh di tangannya, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Ketika aku menoleh, Bu Indri yang biasanya lebih tenang mulai mendekat dan mengulurkan tangannya untuk memastikan bahwa jaketku cukup hangat. "Mas Rama, dingin banget ya di sini," katanya sambil menyentuh lengan jaketku dengan lembut. "Jaketmu cukup tebal nggak? Kalau nggak, aku ada jaket cadangan nih, bisa pinjam kalau mau." Hal itu membuat jantungku berdebar-debar tak karuan sampai pikiranku menjadi kacau. Aku tersenyum sambil menggeleng. "Terima kasih Bu, jaket ini sudah cukup kok. Saya sudah terbiasa dengan dinginnya malam di gunung." Sentuhan-sentuhan kecil itu meskipun seolah tanpa sengaja terasa hangat dan menimbulkan perasaan nyaman yang berbeda. Apalagi ketika Bu Maya yang duduk paling dekat denganku beberapa kali secara tak sengaja menyentuh bahuku saat dia berbicara atau tertawa. Sentuhan itu ringan hampir tak terasa, tapi cukup untuk meninggalkan kesan yang bertahan lebih lama dari yang kuharapkan. Malam semakin larut dan langit semakin gelap, bintang-bintang semakin terang bersinar, dan angin pegunungan semakin kencang. Namun di sekitar api unggun ini ada kehangatan yang tak hanya berasal dari api, tapi juga dari kebersamaan kami. Meski hanya satu malam, perasaan nyaman ini terasa seperti bagian dari sebuah cerita yang lebih besar. Ketika api mulai meredup, kami semua mulai beristirahat. Para ibu-ibu itu masuk ke dalam tenda mereka satu persatu. Meski sebelum masuk, beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat malam kepadaku. "Selamat malam Mas Rama, semoga tidurnya nyenyak," kata Bu Lita sambil tersenyum lembut. Aku mengangguk. "Selamat malam Bu, semoga tidur Ibu juga nyenyak." Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku berbaring di dalam tenda kecil. Aku mendengar suara malam yang damai, tapi juga memikirkan momen-momen singkat tadi. Tatapan senyuman dan sentuhan yang seolah meninggalkan jejak di dalam hatiku. Pendakian ini semakin terasa seperti lebih dari sekedar perjalanan fisik. Ada sesuatu yang mulai terjalin di antara kami. Sesuatu yang perlahan-lahan membawa kehangatan di tengah dinginnya malam di gunung ini. Malam semakin berlalu, aku nggak bisa tidur. Karena kebelet buang air, aku langsung menuju ke semak-semak. Setelah selesai buang air, aku kembali ke tenda. Tanpa sengaja aku melihat tenda Bu Indri yang bersama Bu Lina dan Bu Maya masih terlihat cahaya ponselnya yang masih menyala. Karena penasaran aku, dekatkan telinga aku ke tendanya dan sedikit mengintip. Dan aku mendengar suara yang tak biasa, seperti suara insan yang lagi berwadidaw awok-awok, dan semakin aku penasaran dan ingin memastikan suara apa itu. Aku pun membuka tenda Bu Indri. Dilalah Okya, kaget nauzubillah. Aku lihat secara langsung sepasang hak milik yang sedikit keluar dari kop aksesorisnya, sekaligus mungkungan kecil yang sudah tertampak dari kop covernya. Bu Indri membuat mataku melotot seakan mau keluar dari kelopaknya. Ibu Indri pun nggak kalah kaget sambil berusaha menutupi hak milik dan jemblemnya yang masih itu, gitulah pokoknya. "Hayo Bu Indri, Bu Lina sama Bu Maya lagi ngapain?" tanyaku sambil menunjuk mereka. "Kamu ngapain sih masuk?" "Masuk sini nggak bilang-bilang," jawab Bu Indri. "Aku penasaran, jam segini Bu Indri kok belum tidur?" tanyaku kembali. "Terserah, aku dong, ngapain sih kamu nih?" balas Bu Indri. "Itu itunya Bu Indri diapain? Kok sampai basah gitu?" tanyaku penasaran. "Mau tahu aja kamu, sana pergi," usir Bu Indri. Karena udah terlanjur basah, aku memberanikan diri untuk bertanya langsung ke Bu Indri. "Mau dibantuin gak Bu? Daripada kerja kerajinan tangan mandiri, begitu mana enak." "Emang kamu bisa?" tanya Bu Indri. "Ya Ibu, ajarinlah, kan aku gak tahu yang beginian." Mungkin Bu Indri
Bu Lina dan Bu Maya juga mikir terlanjur ketahuan aku juga. Makanya mereka juga akhirnya mau bekerja sama dalam pekerjaan kreatif bersamaku. Gak menunggu waktu lama, kami berempat langsung memulai pekerjaan kreatifnya hingga 2 fase proyekan malam itu. Sampai Bu Indri, Bu Lina, dan Bu Maya terkulai lemah kebasahan karena embun tipis menyelimuti pegunungan. Makasih ya, udah bantuin kami malam ini. Besok kalau kami butuh tolongin lagi ya, ujar Bu Indri. Aku terbangun di bawah jam 7 karena sudah membantu Bu Indri, Bu Lina, dan Bu Maya, sekaligus mendapatkan hadiah jeruk bali dan bikang mungkung dari wanita cantik seperti mereka. Pagi berikutnya, embun tipis masih menyelimuti jalur pendakian. Saat kami bersiap melanjutkan perjalanan, udara gunung pagi itu terasa segar dengan sinar matahari yang perlahan-lahan muncul di antara pepohonan yang tinggi, menciptakan bayangan yang bergerak lembut di sana. Kami berangkat lebih awal, berharap bisa mencapai puncak sebelum siang. Jalur pendakian kali ini lebih terjal, tanah berbatu dan jalan setapak, yang sempat membuat langkah kami harus lebih hati-hati. Aku berjalan di depan memimpin rombongan ibu-ibu sosialita yang tak pernah kehilangan semangat mereka. Bu Maya masih saja bergurau di tengah pendakian mencoba menjaga teman-temannya, tetap ceria meski medan semakin berat. Mas Rahma, kamu memang deh paling bisa bikin kami gak takut sama medan terjal ini, celetuk Bu Desi sambil tertawa kecil. Meski jelas terlihat dia mulai kelelahan, aku hanya tersenyum sambil mengingatkan mereka untuk tetap berhati-hati. Pelan-pelan saja, Bu. Kita masih punya banyak waktu. Jalannya memang makin menantang. Tapi pemandangan di atas pasti akan sepadan, ujarku. Namun, di balik tawa dan canda, ada sesuatu yang lain setiap kali aku menoleh ke belakang untuk memastikan mereka baik-baik saja. Aku menangkap tatapan mereka yang terasa lebih dalam, lebih dari sekedar klien yang mengikuti petunjuk pemandu. Mata mereka, terutama Bu Lita dan Bu Indri, seringkali memancarkan rasa yang sulit dijelaskan seolah ada sesuatu yang lebih personal terjalin di antara langkah-langkah kami. Saat kami berhenti untuk beristirahat di sebuah dataran kecil yang dikelilingi pohon pinus, aku duduk di salah satu batu besar sambil menunggu mereka mengatur napas. Pemandangan dari sini cukup menakjubkan. Hamparan bukit hijau yang membentang jauh di bawah langit biru, cerah yang seolah tak berujung. Di saat-saat seperti ini, suasana pendakian berubah menjadi lebih tenang, seolah alam dan kebersamaan ini membungkus kami dalam keheningan yang nyaman. Bu Lita yang sejak tadi tampak lebih tenang duduk di sebelahku. Tangannya memegang botol air, dan dia sesekali meneguk untuk menghilangkan rasa haus. Setelah beberapa saat diam, dia menoleh ke arahku dan tersenyum. Mas Rama, kamu udah lama ya jadi pemandu gunung? Tanyanya dengan nada lembut. Sudah lumayan lama, Bu. Hampir 3 tahun. Saya suka berada di alam. Rasanya selalu tenang di sini. Jawabku sambil tersenyum balik. Bu Lita menatapku sejenak lalu berkata dengan suara yang lebih pelan. Pasti ada banyak cerita ya kalau sering di gunung begini. Aku mengangguk, mencoba menjaga suasana tetap santai. Iya, Bu. Setiap pendakian pasti punya cerita yang berbeda. Obrolan ringan kami terasa akrab sesekali tangannya menyentuh bahuku. Sebuah sentuhan yang singkat tapi memberikan perasaan hangat. Aku bisa merasakan kedekatan yang mulai tumbuh. Meskipun terselubung dalam percakapan biasa, setiap kali Bu Lita bicara, tatapan matanya seolah menyampaikan sesuatu yang lebih dalam daripada kata-katanya. Ada kehangatan di sana, sebuah perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Di sisi lain, Bu Indri yang duduk tak jauh dari kami juga tampak terlibat dalam obrolan ringan dengan Bu Maya. Tapi
Sesekali aku bisa merasakan pandangannya mengarah kepadaku. Meski dengan cepat dialihkan ketika aku menoleh, dia juga sering mendekatiku, makan makanan ringan, atau sekedar bertanya tentang perjalanan yang akan datang. "Mas Rama, kamu lapar nggak?" tanya Bu Indri sambil menyodorkan sepotong coklat dari ranselnya. "Kita bawa banyak camilan nih, kalau butuh jangan sungkan ya." Aku menerima coklat itu sambil tersenyum. "Terima kasih Bu, saya jarang menolak kalau soal makanan." Dia tertawa kecil. "Bagus deh, di gunung kan penting untuk tetap punya energi." Bu Indri adalah tipe yang lebih kalem dibandingkan yang lain, tapi dia punya caranya sendiri untuk menunjukkan perhatian. Beberapa kali saat kami berjalan, dia akan berjalan lebih dekat denganku. Kadang-kadang mengajak bicara hal-hal yang lebih pribadi seperti kehidupannya di kota atau rutinitas sehari-hari sebagai wanita karir. Dari caranya bercerita, aku bisa merasakan bahwa meski dia adalah seorang yang sangat mandiri, ada rasa kesepian yang terpendam di balik semua itu. "Kadang aku iri sama kamu, Mas Rama," katanya sambil menatap lurus ke depan. "Bisa jauh dari keramaian kota, dari rutinitas yang melelahkan, hidup di gunung seperti ini mungkin terasa damai ya." Aku menoleh ke arahnya, melihat tatapan matanya yang dalam, seolah ada banyak hal yang ingin dia sampaikan, tapi tertahan. "Damai Bu, tapi semuanya punya tantangannya sendiri. Hidup di alam juga kadang-kadang sepi, tapi sepi yang menenangkan." Bu Indri tersenyum tipis. "Sepi yang menenangkan. Iya, mungkin itu yang aku butuhkan." Setelah beberapa saat istirahat, kami melanjutkan perjalanan. Jalur semakin menantang, tapi semangat mereka tetap tinggi. Sesekali saat medan menjadi terlalu sulit, aku membantu mereka naik dengan mengeluarkan tangan. Tangan mereka seringkali terasa lembut di tanganku dan sentuhan-sentuhan singkat itu. Meski tidak disengaja, menimbulkan perasaan nyaman yang perlahan-lahan semakin kuat. Tatapan mereka, senyuman, dan sentuhan-sentuhan kecil yang terjadi. Saat aku membantu mereka melewati medan sulit, semuanya meninggalkan kesan yang tak mudah dihilangkan. Aku mulai merasakan bahwa perjalanan ini bukan tentang mencapai puncak gunung, tapi tentang kebersamaan yang terjalin di antara kami. Sebuah kebersamaan yang terasa hangat, meski dibungkus oleh kehalusan sikap dan tawa ringan. Saat matahari semakin tinggi, kami mendekati puncak. Nafas mereka terdengar semakin berat, tapi semangat tak pernah pudar di dalam hati. Aku juga merasa semakin akrab dengan mereka. Setiap kali aku menoleh ke belakang, aku melihat bukan sekadar kelompok pendaki, tapi orang-orang yang mulai membuatku merasa nyaman dalam kebersamaan ini. Ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Soal setiap langkah yang kami ambil bukan hanya mendekatkan kami ke puncak gunung, tapi juga mendekatkan hati kami satu sama lain. Ketika akhirnya kami sampai di sebuah pos terakhir sebelum puncak, suasana tenang menyelimuti. Kami duduk untuk istirahat terakhir, memandang ke arah puncak yang sudah sangat dekat. Saat itulah aku menyadari bahwa pendakian ini meski terlihat seperti perjalanan pendakian, tapi sebenarnya adalah perjalanan hati dan tetapan-tetapan mereka yang penuh makna akan terus membekas dalam pikiranku. Malam itu, kami sudah berada di ketinggian yang cukup tinggi. Dingin angin malam terasa menusuk kulit. Namun di dalam perkemahan suasana begitu hangat. Api unggun yang kami buat berpendar memberikan cahaya redup yang memantulkan bayangan pada wajah-wajah yang sudah lelah. Setelah seharian mendaki, suara ibu-ibu itu mulai mereda, digantikan dengan obrolan ringan yang lebih mendalam. Mereka kini lebih banyak berbicara tentang hal-hal pribadi, seolah suasana gunung membuat kami merasa lebih dekat.
Aku duduk sedikit terpisah dari mereka, mengamati langit malam yang penuh dengan bintang. Momen seperti ini selalu membuat aku teringat mengapa aku jatuh cinta pada alam dan bagaimana setiap perjalanan memiliki cerita yang berbeda. Malam itu, aku merasa perjalanan ini bukan hanya tentang mendaki gunung, melainkan juga tentang memahami perasaan manusia yang lebih dalam. Bu Desi yang sejak awal pendakian terlihat selalu riang duduk di dekatku. Dengan nada lembut, ngomong sedikit menggoda, dia berkata, "Mas Rama di sini lebih hangat kalau kita bersama." Dia tersenyum sambil melirik ke arahku. Nada suaranya setengah bercanda, namun terasa begitu dalam. Aku tertawa kecil menanggapi ucapannya. Mungkin karena di gunung semua terasa lebih dekat ya, Bu. Kita sama-sama melewati jalur yang berat. Jadi, kebersamaan ini juga terasa lebih kuat, Bu. Bu Desi tertawa pelan, tapi dari tatapannya, aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar candaan biasa. Tatapannya seolah menyiratkan yang tak diucapkan dengan kata-kata. Aku mulai menyadari bahwa mereka, terutama Bu Desi dan Bu Lita, mulai menunjukkan perhatian yang berbeda di tengah malam. Setelah kami selesai makan malam sederhana, di perkemahan mereka mengajakku bergabung ke dalam tenda mereka. Bukan untuk tidur bersama, melainkan sekadar menghabiskan waktu sebelum malam semakin larut. Awalnya, aku ragu, tapi suasana yang nyaman dan kehangatan kebersamaan membuatku menerima undangan itu. Di dalam tenda, suasana lebih akrab. Tenda itu cukup besar untuk mereka berenam. Aku duduk di sudut sementara, mereka bercanda dan bercerita tentang kehidupan kota, pekerjaan hingga keluarga. Tapi, ada momen ketika obrolan mereka berhenti dan mereka mulai bercerita tentang perasaan-perasaan yang lebih dalam, tentang rasa lelah menjalani rutinitas, tentang kesepian meski selalu dikelilingi orang. Bu Lita yang sejak tadi terlihat lebih banyak diam, akhirnya membuka suara. "Mas Rama, kadang di kota segalanya terasa serba cepat. Kita selalu sibuk, selalu dikelilingi orang, tapi rasanya tetap ada yang hilang. Di gunung ini, semua terasa lebih nyata." Aku mengangguk. Di sini kita bisa mendengar diri sendiri lebih jelas. "Bu, alam selalu mengajarkan banyak hal." Tatapan Bu Lita tertuju padaku, dalam dan penuh makna. Dia tersenyum lembut, lalu menambahkan, "Mungkin karena itu kebersamaan di sini terasa lebih bermakna. Kita semua sama-sama jauh dari rumah, tapi aku merasa dekat dengan kalian semua." Obrolan itu berlanjut, tetapi suasananya kini lebih mendalam. Setiap kali aku berbicara, mereka menatapku dengan perhatian penuh, seolah-olah ada sesuatu dalam diri mereka yang tersentuh oleh kehadiranku. Aku mulai merasakan kedekatan yang aneh, tapi hangat. Tidak ada kata-kata romantis atau sikap yang terlalu mencolok. Namun, sentuhan lembut ketika mereka tak sengaja menyentuh tangan atau bahuku saat berbicara, atau tatapan mata yang lebih lama dari biasanya membuat aku merasa dihargai dan nyaman. Bu Maya yang biasanya paling ceria juga menunjukkan sisi lain dirinya malam itu. "Mas Rama, di kota kita jarang punya waktu untuk benar-benar duduk dan menikmati kebersamaan. Semuanya serba cepat, semuanya tentang jadwal, tapi di sini entah kenapa semuanya terasa lebih tenang." "Kamu pasti sering merasa seperti ini ya?" tanyanya. Aku tersenyum sambil menjawab, "Iya Bu, itu salah satu alasan kenapa saya suka bekerja di alam. Di sini kita bisa lebih dekat dengan diri sendiri dan orang lain." Tatapan mereka seolah membenarkan kata-kataku. Malam itu, meskipun kami hanya duduk di tenda bercengkrama tentang hal-hal kecil, perasaan nyaman dan hangat tumbuh begitu alami. Sentuhan-sentuhan kecil
dan tatapan mereka mengalir begitu halus, membuatku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah keramaian tawa dan obrolan ringan pada keheningan yang terasa begitu mendalam, di mana setiap tatapan dan gerakan mereka seolah menyampaikan pesan yang tak diucapkan. Malam semakin larut, dan ketika akhirnya aku kembali ke tendaku sendiri, ada perasaan yang tak biasa menghampiriku. Pendakian ini bukan hanya perjalanan fisik ke puncak gunung. Ini adalah perjalanan emosional di mana aku menemukan kenyamanan dalam kebersamaan dengan mereka. Meskipun pada awalnya mereka tampak sebagai rombongan ibu-ibu sosialita yang stylish dan jauh dari bayangan pendaki pada umumnya. Ternyata ada kehangatan dan kedalaman yang tersembunyi di balik penampilan luar mereka. Aku berbaring di dalam tenda, menatap langit-langit tenda yang gelap sambil mendengarkan suara angin gunung yang berhembus di luar. Pikiranku melayang teringat akan tatapan senyuman dan sentuhan lembut mereka. Malam ini, aku merasa lebih dekat dengan mereka, dan lebih dari itu, aku merasa nyaman dalam kebersamaan yang tumbuh di antara kami. Perjalanan ini, yang awalnya aku anggap hanya sebuah pekerjaan rutin, kini telah menjadi bagian penting dari hidupku. Di balik dinginnya malam gunung, aku menemukan kehangatannya yang tak terduga. Kehangatan yang berasal dari tatapan-tatapan mereka, dari senyuman yang lembut, dan dari kebersamaan yang tak ternilai harganya. Makna dari sebuah perjalanan. Perjalanan kami akhirnya mencapai puncak. Tidak hanya puncak gunung, tetapi juga puncak dari kebersamaan dan pemahaman yang tumbuh di antara kami. Di tengah canda tawa, di balik tatapan mata yang penuh makna, aku menyadari bahwa hidup selalu memberi kita kesempatan untuk menemukan kehangatan di tempat yang tak terduga. Pendakian ini bukan hanya tentang menaklukkan jalur terjal dan mencapai ketinggian, tetapi tentang perjalanan hati dan jiwa. Bagaimana kebersamaan, walau dengan orang yang baru dikenal, bisa memberikan kenyamanan yang luar biasa. Dari ibu-ibu sosialita yang awalnya aku kira hanya akan sibuk dengan penampilan dan gaya, aku belajar bahwa setiap orang memiliki kedalaman yang seringkali tersembunyi di balik penampilan luar. Di gunung ini, jauh dari rutinitas kota, mereka menemukan diri mereka yang sejati, dan aku pun belajar bahwa kebersamaan bisa menyembuhkan rasa sepi yang tak terucapkan dari pendakian ini. Aku juga memahami bahwa kehidupan seperti mendaki gunung penuh dengan tantangan dan keindahan yang terjalin bersamaan. Ada kalanya kita merasa lelah, bahkan ingin berhenti. Tetapi dengan kebersamaan semua terasa lebih ringan. Saat kita berjalan bersama, saling mendukung, saling memahami, puncak yang sulit pun akan terasa lebih mudah dijangkau. Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh kejutan, di mana kita seringkali menemukan makna di tempat yang paling tak terduga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya, karena setiap orang menyimpan cerita dan kedalaman yang mungkin tak kita ketahui. Dalam hidup, penting untuk membuka diri dan menikmati kebersamaan, karena di sana kita akan menemukan kehangatan dan kedamaian yang sejati. Jangan takut untuk berjalan dalam kebersamaan. Terkadang, kebahagiaan sejati justru ditemukan di antara langkah-langkah kecil yang kita tempuh bersama. Nikmatilah perjalanan hidup ini bukan hanya tujuannya, karena setiap momen berharga, setiap tetapan, dan setiap kehangatan akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih utuh. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru.
Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.